Beberapa kandidat yang sudah berada di Turki. Mereka menanyakan hal yang sama, yaitu kenapa visa kerja itu lama banget prosesnya gitu. Proses visa yang dari reference. Kayaknya semua agensi tahu deh, sampai jadinya visa itu maksimum 30 hari. Jadi kadang-kadang orang-orang salah, aduh nunggu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST, Teteh Sari Turki di sini. Apa kabarnya kamu semua? Semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Karena di kesempatan kali ini, Teteh ingin memberikan suatu informasi untuk kalian semuanya berdasarkan banyak banget nih teman-teman TST yang nge-DM ke TST. Kemudian juga banyak banget obrolan-obrolan TST dengan beberapa kandidat yang sudah berada di Turki. Mereka menanyakan hal yang sama, yaitu kenapa visa kerja itu lama banget prosesnya gitu. Dan sebetulnya pertanyaan ini sudah Teteh jawab di video sebelumnya. Tapi karena banyak banget nih yang ngomong bahwa kita kurang informasi sini Teh. Jadi banyak banget yang memutuskan karena dipepet kebutuhan, mereka memutuskan untuk datang ke Turki ini dengan visa holiday. Karena mereka beranggapan prosesnya cepat, juga langsung datang ke Turki, walaupun sebetulnya biayanya cukup tinggi dibandingkan dengan mereka yang memakai visa kerja. Jadi Teteh ingin memberikan informasi ini. Bukan Teteh, tapi teman Teteh yang jadi agensi akan memberikan informasi kenapa visa kerja itu memerlukan waktu untuk memprosesnya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan dari video ini. Dan untuk kalian yang baru saja mampir atau melihat channelnya TST, tentunya mau dong please untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Tekan subscribe-nya sampai bunyi loncengnya teng-teng, kemudian like, komen, juga bantu share informasi ini agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang tahu tentang proses kenapa visa kerja itu perlu proses, dan kenapa visa holiday itu cepat banget prosesnya, cuman perlu beberapa hari aja, kemudian bahkan paling lama seminggu kalau kita mempergunakan agensi sudah bisa berada di Turki, dan mereka bisa langsung kerja lagi, tetapi tidak sesuai dengan kontrak di awal, atau bahkan ada juga yang cari-cari pekerjaan setelah sampai di Turki. Jadi jangan kemana-mana, TST akan kembali untuk kamu semuanya. Kalau masih cari kerjaan, masih dimanfaatkan sama orang, kasihan nggak? Itu loh bangsa kita sendiri loh, kan kasihan kan gitu loh. Orang lain aja kita juga kasihan, apalagi nih dari negara kita sendiri. Ini sebenarnya salah siapa sih Teh? Ini kita kan bicara ya. Apa orang-orang kita yang bagi orang Indonesia nih? Apa orang-orang kita yang baik? Menurut saya satu, miscommunication, tidak adanya pemahaman. Satu, terus keduanya ada saling membutuhkan. Jadi ada kejahatan itu terjadi jika ada kesempatan. Benar. Jadi jadi bukan saling kita memang saling memanfaatkan sebetulnya. Tenaga kandidat perlu kerja dan agensi perlu kerjaan juga kan. Terkadang kandidat sendiri seperti yang Bunda katakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita terlalu tinggi berharap. Tapi pada saat kita sudah di posisi itu, kita tidak bisa membantu agensi pun, karena memang segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Misalkan gini, kita mau gaji sejuta, misalkan gaji $1.000, sedangkan kita tidak punya kemampuan atau skill, nggak mungkin lah mencapai ke sana. Dan itu jadi akhirnya jadi dilema untuk agensi sendiri kan. Jadi sebetulnya sebelum kita mau melakukan mencari job itu, kita lihat dulu kemampuan kita sampai di mana, seperti apa, terus kita cari yang sesuai dengan kemampuan kita, benar nggak? Iya juga dan sih. Dan di sana itulah tugas dari seorang agensi, itu harus menerangkan. Ada yayasan juga lah di situ. Memang saya menerangkan dengan apa adanya, mulai dari pendidikan nol sampai pemberangkatan, fair-fairan 25 juta. Tapi dari medical, SKCK, semuanya yang harus pakai uang itu udah termasuk di dalamnya, termasuk paspor juga
biaya pendidikannya juga di dalamnya, artinya belajar masasnya dan udah sertifikatnya juga di dalamnya. Begitu sampai jadi visa dan terbang itu 25 juta. Udah beres, nggak tahu apa-apa. Udah beres, anaknya tinggal fokus belajar. Dan saya tidak pernah menarget 1 minggu balinis, 1 minggu Thai gitu, enggak. Yang jelas sampai dia menjadi terapis. Jadi kamu harus fokus belajar, saya tak fokusin visamu. Proses visa yang dari reference. Kayaknya semua agensi tahu deh. Sampai jadinya visa itu maksimum 30 hari. Jadi kadang-kadang orang-orang salah, aduh nunggu lama. Kan gitu, makanya kebanyakan yang kesini dengan visa holiday karena dia pikir proses visa kerja itu lama. Sebenarnya enggak. Di mana kalian cepat mengurus, karena kan harus ngurus AK1 atau kartu kuning itu harus yang bersangkutan sendiri. Bersangkutan sendiri nggak bisa gini. Surat-surat itu yang harus bersangkutan sendiri. Walaupun saya yang bertanggung jawab, bayar saya 25 nih. Sedangkan SKCK bayar online nih 30 biasanya. Kita yang online kan sesuai dengan tempat tinggal mereka, KTP mereka. Kayak medikal nih, saya sama Kuanti misalkan kita ada kerjasama dari PT Alpone. Nah, di situ anak-anak juga ke sana walaupun kita yang bayar, mereka kan taunya beres. Itulah dimana agensi yang dalam artian itu mengcover kebutuhan mereka. Dia kan udah bayar kita. Ibaratnya dia bosnya, kita partnernya dia, kayak begitulah, dia terimanya beres seperti itu. Tapi ya dia juga harus medical check up. Masa saya medical check up kan nggak mungkin dia, cuman kita arahin begini. Dan dari awal pasti saya udah ada perjanjian sama anak terapisnya, gaji kita sekian, mau monggo, nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi seperti yang saya lihat di sini, gaji $3.000, gaji $600. Sekarang untuk Turki ya maaf aja, mungkin ada kemungkinan ada, tapi yang lebih banyak bullshit. Nah, itulah teman-teman informasi yang disampaikan oleh narasumbernya TST. Semoga bisa menjawab nih beberapa pertanyaan yang disampaikan ke TST dan juga bisa memberikan gambaran kenapa visa kerja itu agak sulit atau memerlukan waktu, dan kenapa visa holiday itu gampang banget gitu. Nah, visa kerja itu kenapa begitu lama atau perlu proses, karena ada beberapa tahapan kan yang harus kita lalui. Salah satunya adalah cek medikal. Cek medikal itu sangat penting banget. Jadi kalau prosesnya masih di Indonesia nih, ternyata cek medikalnya kita sakit nih, kita kan masih bisa bikin penyembuhan dulu di Indonesia. Setelah sembuh, setelah sehat, kita baru deh proses visa kerja lagi. Dan setelah sampai di Turki, kita bisa bekerja dengan dalam keadaan sehat tentunya. Karena setelah visa kerja itu turun, kita akan langsung berangkat ke Turki. Jadi biasanya nih, tapi nggak semua. Kadang-kadang kita nggak dikasih waktu nih. Biasanya 1 atau 2 hari dikasih waktu untuk adaptasi. Nah, setelah itu kita harus sudah ready kerja. Jadi kita harus bekerja, beradaptasi, mau nggak mau kita harus langsung bekerja secara profesional, karena mereka mempekerjakan kita secara profesional dengan visa kerja. Jadi konsekuensinya kita harus memberikan profesional kita ke perusahaan yang memberikan visa kerja. Dan untuk kalian teman-teman yang datang dengan visa holiday, bisa kerja kan di Turki, bisa banget. Kemudian bisa diproses visa kerja, bisa pasti. Tetapi kalian harus tahu ada prosesnya. Di saat kalian dengan visa holiday datang ke Turki, kalian kerja, tapi sedikit banyak yang sesuai dengan kontrak awal, atau bahkan banyak banget yang masih cari-cari pekerjaan karena pekerjaan yang dijanjikan itu ternyata tidak ada di Turki. Dan proses kerja visa kerja bisa dong setelah kalian mempunyai otorma izin dan memerlukan waktu nih untuk bikin otorma izin itu. Kalian bisa memproses visa kerja, bisa banget. Kalau ada perusahaan yang memberikan visa kerja tentunya ke kalian bisa memprosesnya untuk menjadi visa kerja. Tapi perlu proses juga kan, dan perlu biaya untuk bertahan hidup selama kita mencari pencarian perusahaan yang memberikan visa kerja ke kita. Nah, itulah informasi yang ingin disampaikan oleh TST kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat tentunya. Dan untuk kalian yang sudah datang terlanjur kecemplung, sudah ada di Turki dan mereka
tidak mempunyai visa kerja, TST hanya bisa menyarankan jaga kesehatan dan tentunya tetap semangat karena memerlukan mental yang tinggi untuk bertahan, dan tentunya untuk kalian semuanya. Semoga informasi ini bisa membuka sedikit gambaran perbedaan antara visa kerja dengan visa holiday. Untuk kalian yang baru saja mampir atau melihat channelnya TST, tentunya mau dong please untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Tekan subscribe-nya sampai bunyi loncengnya teng-teng, kemudian like, komen, juga bantu share informasi ini agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang tahu.